Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Media-media massa kita dan media sosial kita minggu-minggu ini memberitakan sesuatu yang oleh masyarakat dikait-kaitkan dengan LGBT. Kenapa bisa seperti itu ya? Kok yang viral itu temanya selalu itu? Yang pertama itu adalah tentang kasus anggota KPI yang melakukan pelecehan seksual sesama jenis pada anggota barunya. Kemudian yang kedua adalah tentang Bang Coki yang kemarin ditangkap oleh polisi gara-gara narkoba tetapi sambil menyaksikan sesuatu yang berhubungan dengan LGBT juga. Kemudian yang ketiga adalah tentang viralnya video Bang Ipul ketika disambut keluar dari penjara padahal beliau punya kasus yang juga terkait dengan hubungan sesama jenis. Saya tidak dalam posisi membenarkan atau menyalahkan LGBT, itu ada di video yang lain, ada di tema yang lain. Cuman maksud saya adalah kan LGBT itu adalah sesuatu yang sangat riskan di Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu adalah salah satu masyarakat yang paling resisten terhadap LGBT. Ustadz paling radikal sampai preman paling barbar itu biasanya justru malah sepakat atas LGBT, atas penolakan mereka terhadap LGBT. Di Indonesia sih seperti itu. Nah, kita sudah membahas dua tema yang sebelumnya dan sekarang kita akan membahas tema yang ketiga tentang ada seseorang yang dia melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan sesama jenis. Kemudian dia ketahuan dan ditangkap polisi. Dalam upayanya untuk membebaskan diri, dia kemudian menyuap para penegak hukum dan ketahuan lagi. Maka di sini Pak Saipul Jamil itu menemukan dua kesalahan besar dalam hidupnya. Yang pertama itu adalah kasus pelecehan seksual anak di bawah umur dan yang kedua itu adalah tentang penyuapan atau korupsi. Dan yang kemudian menjadikan masyarakat bingung saat ini adalah kok ketika dia bebas disambutnya seperti seorang pahlawan. Bahkan kemarin yang Olimpiade menang gitu juga gak segini amat gitu di-expose-nya. Kenapa bisa seperti itu? Why gitu ya? Elang gitu. saya jelaskan begini Baraya dalam beberapa hal ya. Pertama, kita harus pahami bahwa kita itu adalah masyarakat yang hidup di dunia hiperrealitas, di mana media massa kita itu menjadi indera keenam kita, bahkan indera yang paling kita andalkan untuk bisa memahami dan mengenal dunia luar. Sayangnya media massa itu diatur oleh kepentingan-kepentingan pasar, sehingga yang terjadi adalah seringkali kita menyimak sesuatu yang tidak sepenuhnya benar demikian. Kalau misalkan ada sebuah kasus, maka kasus itu biasanya memang terjadi polemik. Ya, yang dimaksud dengan polemik itu artinya ada dua pihak minimal yang bersengketa atas tema itu. Tetapi media massa biasanya hanya menyimak, melihat satu sisi saja, satu perspektif saja. Misalkan dulu ketika Ahok di demo habis-habisan karena dia telah menghina ayat Al-Quran misalkan, maka sesungguhnya datanya, statistiknya kita mengetahui bahwa yang pro terhadap Ahok, bahwa Ahok tidak melakukan penistaan agama itu jauh lebih besar daripada yang sebaliknya. Tetapi media-media massa kita memberitakan bahwa jauh lebih banyak orang yang kontra terhadap Ahok. Seperti itu. Atau misalkan kasus A'agim yang kemarin itu, ketika A'agim, saya mohon maaf ya, masalah-masalah keluarganya itu diekspos ke luar, itu banyak sekali media-media massa itu melaporkan tentang hujatan, makian terhadap A'agim dan sebagainya. Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah masyarakat yang fans berat terhadap A'agim juga masih sangat banyak, tetapi dia tidak disuarakan dan tidak diekspos. Jadi Baraya biasakanlah untuk melihat sesuatu yang tidak disampaikan oleh media massa agar kita memiliki indera ketujuh gitu ya, karena indera keenamnya relatif tidak bisa dipercaya. Nah, jadi jangan pernah terkejut ketika sekarang kita melihat Pak Saipul Jamil disambut hebat oleh fansnya. Kenapa? Karena memang selama ini yang mendukung dia tuh banyak, cuman tidak diekspos sama media. Kan seperti itu. Jadi kan banyak orang-orang netizen di Indonesia yang bertanya-tanya, ya ampun, itu kenapa sih orang-orang kayak gitu masih dibela? Kenapa sih orang-orang kayak gitu disambut erat dan sebagainya? Ya iyalah, karena memang pada faktanya yang menyambut itu banyak, cuman nggak diekspos. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lah ya masalahnya kenapa masih ada orang yang ngefans sama orang semacam itu? Kan gini gitu, dia itu melakukan kekerasan, pelecehan seksual terhadap anak, dia menjadi simbol dari kejelekan moral bangsa ini dan sebagainya, kenapa masih banyak yang ngefans dan sebagainya. Saya jelaskan juga begini Baraya, bahwa fans itu adalah masyarakat kacamata kuda. Bagaimanapun, kalau Baraya ngefans pada satu pihak, maka Baraya akan cenderung mengabaikan kesalahan-kesalahannya atau dimensi-dimensi lain kehidupan idol kita itu, dan selalu mengarahkan apresiasi kita pada satu sisi dalam dunia idol itu, atau orang yang kita idolakan itu. Jadi misalkan seperti ini, saya mohon maaf ya, CR7 itu fansnya banyak banget.
Padahal dia itu menghamili dan membuat perempuan-perempuan beranak walaupun si perempuan-perempuan itu tidak dia nikahi. Lah itu kan masalahnya moral. Ya itu justru masalahnya adalah banyak sekali fans-fans Cristiano Ronaldo itu yang agamawan, adalah orang yang sangat taat dalam beragama, yang taat pada moralitas. Tetapi kenapa seperti itu? Karena fans itu selalu melihat satu dimensi, bukan seluruh dimensi dari idolnya. Karena kalau kita melihat seluruh dimensi dari idolnya, kita nggak mungkin ngefans. Karena tidak mungkin ada manusia yang bisa disukai untuk semua bidang dalam dirinya, kan nggak mungkin. Maka pasti fans itu kacamata kuda. Jadi biasanya orang-orang yang fans terhadap Ronaldo itu mengatakan, ya urusan dia diranjang, urusan dia punya anak dengan siapa, itu mah urusan lain, gue nggak peduli. Gue peduli sama skillnya, itu hebat, itu menginspirasi gue. Misalkan yang seperti itu. Jadi psikologi fans itu adalah seperti itu. Makanya jangan heran juga. Jadi sekali lagi saya tidak soal dalam artian membenarkan atau menyalahkan, saya hanya menjelaskan bahwa kenapa ada yang masih ngefans sama Bang Saipul Jamil, itu adalah karena memang wajar sikap seorang fans adalah seperti itu. Kalau misalkan kasus-kasus yang sebelumnya kita telah, ini juga fenomenanya selalu sama. Misalkan saya mohon maaf, Pak Ariel Peter Pan. Ariel Peter Pan itu merusak rumah tangga satu artis dan kemudian membuat masa depan artis yang lain itu gak jelas sampai sekarang. Nah, tetapi ketika dia dilepaskan dari penjara, itu yang menyambutnya juga banyak. Sekali lagi, itu terjadi gara-gara fans itu hanya melihat satu idol itu dalam satu bidang tertentu. Jadi gue nggak peduli sama Ariel itu kayak gimana, gue tuh hanya peduli bahwa dia tuh suaranya bagus, dia berkreasi di bidang musik, dia memberikan penghiburan kepada saya dan lagu-lagunya mewakili gue banget gitu. Kan jadi penjelasannya adalah yang seperti itu gitu. Lalu kemudian kita lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya, lalu apa yang harus kita lakukan pada Pak Saipul Jamil tentang kasus yang sekarang sedang menimpanya atau tentang fenomena yang sekarang sedang mengerubutinya. Saya jelaskan seperti ini Baraya, bahwa yang pertama, kita tidak berhak dan tidak boleh menghakimi orang berdasarkan masa lalunya. Begitu, kan masa lalu itu sudah terjadi dan perubahan itu juga pasti terjadi. Makanya kita hanya boleh melihat apa yang terjadi hari ini dan masa depan. Saya contohkan begini Baraya, Pak Deddy Kobisa itu waktu zaman-zamannya Mbak Yu masih meramal dan meramalnya viral, itu dia itu kontra banget terhadap Mbak Yu. Lu tuh jangan ngeramal seenaknya, lu bikin masyarakat Indonesia itu gak berlogika. Kasih penjelasan yang panjang lebar gitu ya. Kan padahal beliau dulunya itu adalah orang yang ketik spasi ramal kirim ke, dia adalah juru aktivis meramal. Jadi tapi kan itu masa lalu, makanya hakimi orang berdasarkan apa yang terjadi hari ini, bukan masa lalu, karena masa lalu itu sudah terjadi dan bisa saja sangat berubah. Nah itu yang pertama. Tetapi yang kedua adalah bahwa kita memang dipersilahkan untuk memberikan kesempatan kedua, ketiga, berikutnya dan seterusnya kepada orang yang melakukan kesalahan. Tapi jangan toleransi kesalahannya dan jangan apresiasi kesalahan itu. Kan masalahnya tuh poinnya di situ. Ketika Bang Ipul itu keluar dari penjara kemudian dikalungin bunga dan seakan-akan disambut sebagai pahlawan apa dan sebagainya, itu menyakiti masyarakat. Itu membuat masyarakat itu kemudian memunculkan dua pikiran dalam benaknya itu. Pertama, bahwa ternyata kesalahan yang terkait dengan kecabulan itu adalah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Bahkan ketika ada orang yang melakukan hal itu pun ternyata ketika bebas diapresiasi, disambut. Kan kalau ada masyarakat yang berpikir seperti itu kan masyarakat yang benar-benar rusak, dan jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu, kan begitu. Kemudian yang kedua adalah yang dipikirkan oleh masyarakat itu adalah tentang keadilan publik. Wah, ini ternyata ada orang yang dulunya kayak gini sekarang malah disambut-sambut, dasar bla 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 bla. Ketika ada masyarakat yang sudah putus asa terhadap keadilan publiknya, maka masyarakat itu adalah masyarakat yang susah untuk berkembang, susah berubah. Kenapa di Indonesia misalkan korupsi susah sekali dicegah? Kenapa susah sekali untuk diberantas? Karena banyak di antara masyarakat kita yang sudah putus asa terhadap korupsi itu. Kita mau melakukan ini, ya nanti juga duitnya ditilep-tilep lagi. Kalau sudah seperti itu, maka gak akan ada program pemerintah yang berjalan, karena semua masyarakat sudah apatis atau sudah tidak percaya lagi terhadap program-program itu. Nanti juga ditilep lagi, nanti juga dikorupsi dan sebagainya. Satu hal yang sama buruknya dengan korupsi itu adalah percaya bahwa korupsi itu tidak bisa diberantas.
Seperti itu. Nah, termasuk dalam hal ini tentang Saipul Jamil. Kalau Bang Ipul itu kemudian disambut sebagai pahlawan ketika dia keluar dari penjara itu, maka itu akan menciptakan satu pola dalam pikiran masyarakat itu, bahwa kalau kita melakukan kejahatan, dan kalau kejahatan itu misal dilakukan oleh artis yang terkenal dan sebagainya, maka dia akan bebas melenggang, masyarakat akan mempertanyakan keadilan dan lain sebagainya, dan itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Maka saran saya kepada Bang Ipul, kepada timnya, atau kepada yang nonton video saya sekarang ini, pertama, kita pisahkan Bang Ipul sebagai seorang yang melakukan kesalahan dan sebagai seorang pribadi. Seorang pribadi, silahkan berikan kesempatan dia untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi. Tetapi untuk yang kedua itu, jangan pernah apresiasi kesalahan orang lain dengan memberikan dia job, dengan memberikan dia ini itu dan sebagainya. Setiap orang itu berhak melakukan kesalahan, tetapi dia tidak berhak untuk mengkampanyekan kesalahannya sebagai sesuatu yang lumrah. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.